A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Masih dalam mukadimah. Tolong perhatikan di matan fahadhihi kalimatun mukhtasaratun tadammanu ma'rifata ma yuhtaju ilaihi litas'ihi ma yuktasabu bihi at-tasawwuratu wa tasdiqatu wa tarka kulli ma yushawisul fikra. Ada kan? Fokus di kalimat watarka. Fa qauluna, oke. Ini kita lanjut kemarin. Wa qauluna watarka mansubun bil atfi ala maf'uli tatadammanu. Perkataan kami, kata-kata kami watarka itu mansub dengan sebab ataf di atas maf'ul tatadammana. Apa maf'ul tatadammana? Wahwa, dan maf'ul tatadammana adalah kata-kata ma'rifah, ya kan? Fahadhihi kalimatun mukhtasaratun. Ini adalah beberapa kalimat yang ringkas yang mengandung beberapa kalimat ini akan ma'rifah, sah? Dan watarka, watarka ini ataf kemana? Ataf ke maf'ul daripada tatadamman, yakni ma'rifah. Oke. Wama fi qaulina ma yuktasabu bihi waqi'atun ala ta'rifati wal hujaji. Ma, ada kan, coba perhatikan di matan. Tatadammanu ma'rifatu ma, kan? Mengetahui ma. Ma itu kan isim mubham, isim mausul. Setiap isim mubham pasti ada maksudnya yang diperjelas melalui silat dan ait. Oke, ma di sini apa? Maka di sini dijelaskan. Kata-kata ma pada perkataan kami ma yuktasabu bihi itu waqi'atun, itu terjadi ataupun jatuh di atas ta'rifat wal hujaj. Berarti lihat ke matan. Tatadammanu ma'rifata ma yuttaru ilaihi min ilmin mantiq litashihima, artinya memperbaiki sesuatu. Apa sesuatu ini? Ta'rifat dan hujjah. Jadi maksud ma di sini adalah ta'rifat dan hujjah. Wa ma fi qaulina ma yuttaru ilaihi waqi'atun ala ba'di ilmil mantiq wal majruru fi qaulina litashih muta'alliqun bi yuttaru. Kata-kata ma pada perkataan kami ma yuttaru ilahi. Jadi maksud ma pada kata-kata ma yuttaru itu apa? Waqi'atun, itu yang terjadi ataupun yang jatuh di atas sebahagian ilmu mantik. Maksudnya apa? Ini adalah beberapa kalimat yang ringkas yang mengandung untuk mengetahui apa? Ma, mengetahui sebahagian undang-undang mantik yang dibutuhkan kepadanya. Untuk apa? Untuk memperbaiki litasi ma apa? Untuk memperbaiki apa? Ta'rif wal hujjah. Oke. Wal majrur fi qaulina litashih. Dan yang majrur pada perkataan kami litashih. Ini lam muta'alaknya kemana? Muta'alik. Dia muta'alik dengan kalimat yuttaru. Yang membutuhkan. Untuk apa membutuhkan? Untuk memperbaiki sesuatu. Apa sesuatu itu? Ta'rifat dan hujjah. Oke, jadi ini sedang menguraikan maksud perkata. Oke. Jadi di belakang musannif mengatakan, Imam Sanusi mengatakan kitab beliau yang beliau tulis ini mengandung undang-undang mantik yang dibutuhkan, yang kita butuhkan untuk mempelajari. Makna membutuhkan itu apa? Sekarang dijelaskan. Wa hadzal indiraru listi'mali ma'ani kawaidil mantiki fi talabil ulumil muktasabati sabitun muhakkakun likulli ahad. Dan ini membutuhkan mempelajari ilmu mantik untuk memakai makna-makna undang-undang mantik dalam menuntut ilmu-ilmu yang diusahakan, itu ada yang pasti bagi semua orang. Sebelum saya menjelaskan membutuh kepada mantik. Poinnya apa? Butuh kepada ilmu mantik.
Ada dua sisi. Butuh untuk memakai undang-undang mantik biar tidak ada kesalahan dalam berpikir, itu semua orang membutuhkan. Oke, membutuhkan memakai, mempraktekkan undang-undang mantik saat berpikir biar tidak ada kesalahan, itu butuh bagi semua orang. Oke. Adapun butuh untuk menghafal istilahnya, menghafal, nanti ke depan akan disampaikan, menghafal istilahnya, babitnya, itu tidak butuh bagi semua orang. Karena ada sebagian orang yang dari kecil sudah dididik dengan baik, dengan hidup dalam lingkungan berpikir yang baik, dia tidak butuh mustalah-mustalah itu. Bagaimana para sahabat dulu dan para tabi'in. Oke? Jadi, saya ulangi, butuh mempelajari ilmu mantik itu ada dua sisi. Ada sisi butuh bagi semua orang. Apa? Memakai undang-undang saat berpikir. Adapun memakai istilah, menghafal bawabitnya, misalnya syakal pertama syaratnya apa? Fasyartuhul ijabu fi sugrahu antara kulliyatan fi kubrahu. Apakah itu semua orang wajib? Enggak, cuma sebagian aja. Ini poin yang akan disampaikan, oke? Maka ini butuh apa? Untuk memakai makna-makna kaidah mantik dalam mencari ilmu muktasab itu sabit lagi yang ditetapkan bagi semua orang, butuh bagi semua orang. Wa ammal indiraru li ta'allumi istilahiyati wa hifdhi bawabitihi falaysa aman likulli ahad. Adapun membutuhkan untuk mempelajari istilah-istilah dalam ilmu mantik dan menghafal ketentuan-ketentuan ilmu mantik, falaysa aman, maka niscaya itu tidak umum bagi semua orang. Jadi ingat ya, butuh itu ada dua sisi. Butuh memakai undang-undang itu semua orang perlu. Tapi menghafal istilah, menghafal dawabit-dawabit itu tidak semua orang. Bagi yang bermasalah saja. Oke, kenapa? Kenapa sisi yang kedua tidak dibutuhkan bagi semua orang, ya kan? Yang kedua tidak dibutuhkan bagi semua orang, berbeda dengan yang pertama. Kenapa? Ini, idh tab'us salimu wal aqlu dzakiyyu la yahtaju ila dzalika kama la yahtaju ila ta'allumi qawaidin nahwi wa dawabitil Arabiyati al-Arabiyul Fasih. Karena tabiat yang bagus dan akal yang cerdas itu tidak membutuhkan kepada sedemikian apa? Istilah-istilah dan menghafal dawabit. Sebagaimana tidak membutuhkan kepada mempelajari undang-undang nahwu dan ketentuan-ketentuan bahasa Arab oleh orang Arab yang fasih. Gini, orang Arab Badui yang dulu Imam Syafi'i sampai cari di mana Arab Badui untuk mempelajari bahasa. Bagi mereka itu perlu nggak belajar fa'il marfu? Tidak perlu. Begitulah tabiat yang bagus dan orang yang cerdas tidak membutuhkan mempelajari mantik dalam arti apa? Istilah dan menghafal dawabit. Sebagaimana orang Arab yang fasih tidak membutuhkan mempelajari undang-undang bahasa. Jelas ya? Sekalipun ini dikritik oleh Asiruddin Al-Abhari, pengarang Isaguji dalam kitab Tanzilul Afkar. Oke. Bal al-ghina an ta'allumil mantiki aktsaru minal ghina an ta'allumin nahwi. Bahkan tidak membutuhkan daripada mempelajari mantik itu lebih banyak daripada tidak membutuhkan daripada mempelajari nahwu. Tadi kan dibandingkan antara mempelajari nahwu dengan mempelajari mantik. Sekarang kalau kita bandingkan di antara keduanya, kita lebih tidak membutuhkan mempelajari ilmu nahwu ataupun tidak mempelajari ilmu mantik. Kalau dibandingkan, kita lebih tidak membutuhkan mempelajari ilmu mantik daripada tidak mempelajari ilmu nahwu. Oke, kenapa? Karena ilmu mantik itu kan ilmu logika yang semua orang memiliki. Sedangkan ilmu nahwu itu adalah ilmu bahasa bagi sebagian kaum, yakni orang Arab yang bagi selain Arab harus mempelajari. Nah, ilmu mantik adalah ilmu cara berpikir. Semua orang memiliki akal dan memiliki cara berpikir. Terlepas benar dan salah ya, tapi dalam dirinya sudah tersimpan konsep cara berpikir. Oke ya. Jadi tidak membutuhkan daripada mempelajari mantik itu lebih banyak. Maksudnya apa? Untuk tidak mempelajari mantik itu lebih dominan. Paham ya? Lebih kalau dinisbahkan antara nahwu dengan mantik, lebih tidak mempelajari mantik daripada mempelajari nahwu. Paham ya? Kenapa? Ilatnya kenapa? Li'anna ulumal mantik aqliyatun mahdatun.
Karena bahwa sungguh ilmu mantik itu akal semata-mata. Fakatsirun minha markuzun fi qalbi kulli akilin. Maka sangat banyak dari undang-undang mantik itu tersimpan pada hati semua orang yang berakal. Paham? Aristoteles saat menyusun ilmu mantik itu dari mana? Dari akalnya kan? Dari akalnya. Bagaimana Aristoteles mengatakan ini undang-undang berpikir semua orang? Karena dia meyakini semua orang berpikirnya, kalau orang yang masih berpikir jernih pasti berpikir dengan sedemikian. Paham kan? Jadi mantik itu adalah mengeluarkan potensi yang ada dimiliki oleh manusia. Menyusun rapi. Nahu itu apakah dari tidak ada kemudian ada? Ilmu nahu itu apakah dari tidak ada sama sekali kemudian ada? Enggak. Nahu itu sudah ada tapi dalam bentuk praktek keseharian orang-orang Arab. Kemudian saat bahasa Arab di masa khilafah Sayyidina Ali sudah rusak, diperintahkan oleh Sayyidina Ali kepada Aswad Ad-Dauli untuk menyusun yang dinamakan dengan ilmu nahu. Untuk merawat biar tidak hilang. Ilmu fikih apakah saat ada Abu Hanifah baru ditulis? Saat ada Imam Malik baru ada? Enggak. Masa Nabi sudah ada ilmu fikih, masa para sahabat sudah ada ilmu fikih. Tapi fikih dalam bentuk praktek keseharian. Tidak fikih dalam bentuk undang-undang yang disusun dari awal hingga akhir. Tapi saat fikih itu sudah mulai rusak, maka para ulama untuk merawat biar dia tidak hilang, maka disuruh tuh hadis. Pada dasarnya hadis dilarang tulis. Ya kan? Hadis itu dasarnya dari musyafahah, menghafal. Tamam. Tapi makin hari para sahabat ditakutkan hadis Nabi ini akan hilang. Maka para ulama, para sahabat dan tabi'in sepakat ilmu hadis ini harus ditulis. Begitu juga Al-Qur'an, dasarnya Al-Qur'an dilarang untuk menulis. Tapi saat perang apa itu namanya? Ada salah satu perang sangat banyak para sahabat meninggal. Para hufat, para penghafal Al-Qur'an itu banyak sekali yang meninggal. Maka inisiatif para sebagian sahabat untuk ditulis Al-Qur'an. Kalau tidak salah ini inisiatif daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukan Sayyidina Umar, tapi sudah diawali oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oke. Jadi begitu juga mantik itu sudah tersimpan dalam semua, sudah tersimpan. Tinggal dikeluarkan. Oke ya. Wa illam yu'abbir anha bistilahati ilmil mantik. Sekalipun seorang itu tidak mengungkapkan daripada ilmu mantik dengan istilah-istilah ilmu mantik. Jadi tadi Imam Sanusi mengatakan undang-undang mantik sudah ada dalam jiwa semua manusia, sekalipun dia tidak mengungkapkan dengan istilah-istilah yang diajarkan dalam ilmu mantik. Sebagaimana orang Arab pada dahulu dia sudah mengungkapkan fa'il tanpa dia tahu itu adalah fa'il. Oke ya. Bikhilafin nahwi, berbeda dengan ilmu nahwu. Jadi kalau mantik tersimpan dalam semua hati manusia, berbeda dengan ilmu nahwu. Kenapa? Fa'innahu naqliyun mahdun. Maka bahwa sungguh ilmu nahwu itu adalah semata-mata nakal, ya kan? Nakal. Bukan suatu logika, bukan suatu yang didapatkan dengan akal. Fa ghairul arabiyyil fasih la yasilu ila ma'anihi wa ahkamihi illa bi ta'allum. Maka orang selain Arab yang tidak fasih, dia tidak akan sampai kepada makna-makna nahwu dan hukum-hukum nahwu kecuali dengan belajar. Oke ya? Wa ma'ahadha, walaupun ilmu mantik sudah tersimpan dalam semua jiwa manusia, walaupun itu wa ma'ahadha fa ta'allumu fannil mantik wa hifdhu qawaidihi wa fahmuha yusahhilu lil aqli wa aral andari. Maka mempelajari ilmu mantik, fan artinya ilmu. Mempelajari ilmu mantik, menghafal undang-undang mantik dan memahami ilmu mantik, memahami undang-undang mantik itu memudahkan bagi akal. Akan apa memudahkan? Akan pikiran-pikiran yang sulit, logika-logika yang sulit. Wa'ara artinya yang sulit, yang sukar. Oke, walaupun mantik itu sudah tersimpan dalam semua jiwa manusia, mempelajari mantik, menghafal undang-undangnya, memahami undang-undang itu memudahkan bagi akal untuk memahami perkara yang sulit. Dan benar itu dibuktikan oleh para ulama. Nanti ke depan akan disampaikan oleh Imam Sanusi. Oke. Wa yattasi'u bihi majalul fikri ma'ar rahati wal amni minal khata'i fi suluki mafawizil i'tibari.
dan luas dengan sebab ilmu mantik. Pikiran kita akan luas ya dengan sebab ilmu mantik, dan luas dengan ilmu mantik akan ruang berpikir. Oke, cara membuat pikiran kita makin luas itu dengan cara mempelajari wayat tasi'u bihi majalul fikri, dan luas dengan mempelajari ilmu mantik akan apa? Oleh apa? Majalul fikri, ruang berpikir. Beserta santai, raha itu kan raha santai dan aman daripada kesalahan dalam menempuh jalan berpikir. Oke. Jadi mempelajari ilmu mantik membuat ruang berpikir kita luas dan kita akan aman daripada salah saat berpikir. Paham ya? Nah, ini kata-kata yang sangat penting ini. Waqad dzakara asy-Syaikh Al-Ubiyyu. Itu apa namanya? Al-Ubiyyu. Dan sungguh telah disebutkan oleh Syekh Al-Ubi dalam syarahnya. Al-Ubi bagi apa syarahnya? Bagi Sahih Muslim. Jadi Syekh Ubi ini memiliki syarah terhadap Sahih Muslim. Dia menyebutkan dalam syarah itu apa? Dia menukil daripada Syekh Imam Ibnu Arafah. Imam Ibnu Arafah. Rahmatullahu ta'ala alal jami'. Rahmat Allah terhadap semuanya. Siapa? Ibnu Arafah dan Ubay dan Muslim. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Arafah? Ini kata-kata siapa? Ibnu Arafah yang disebutkan oleh Al-Ubi dalam syarah Sahih Muslim. Apa? Annahu kana katsiran ma yusihim ala fannil mantiq. Bahwa sungguh Ibnu Arafah itu sangat banyak mewasiatkan para pelajar untuk mempelajari ilmu mantiq. Jadi Ibnu Arafah itu sangat menekankan kepada murid-muridnya untuk mempelajari mantiq. Wa yu'akkidul wasiyata alaihim, dan menguatkan wasiat itu di atas mereka itu. Jadi ya, kalau bahasa Aceh bit harus mempelajari. Oke. Wa yaqulu lahum, ini kata-katanya yang sering disebutkan kepada muridnya. Wa yaqulu lahum, dan Ibnu Arafah berkata bagi murid-muridnya apa? La budda an amuta, saya pasti akan mati. La budda itu pasti. Pasti saya akan mati dan kalian akan berterima kasih kepadaku di atas ini wasiat. Oke, aku pasti mati. Dan saat aku mati, kalian pasti akan berterima kasih kepadaku ala hadza, di atas ini wasiat. Ataupun au tadzukuruni, ataupun kalian akan mengingatkanku. Oke, jadi kata Ubay, jadi karena beliau sering kali mewasiatkan mantik, lihatlah manfaat ilmu mantik. Saya pasti akan mati dan kalian akan berterima kasih atas wasiatku selama ini. Saking penting mempelajari Sampai ada salah satu guru kami di Mesir mengatakan, kalau ada seorang anak sesat di sebuah kota ataupun di sebuah daerah, modal dia cuma pernah belajar ilmu mantik, maka dia tidak akan mati. Tapi kalau dia belajar nahu tapi tidak belajar mantik, maka dia akan mati. Karena dia tidak tahu cara berpikir. Bagaimana? Karena cara hidup itu perlu berpikir. Oke ya? Au kalaman yakrubu min hadza lam atahaqqaqhu al-an li tuli ahdi bihi. Nah, jadi ini Imam Sanusi kan menukil. Beliau kurang lebih bahasanya kalian akan berterima kasih ataupun kalian mengingatkanku ataupun bahasa yang dekat-dekat dengan inilah. Saya sudah tidak teringat lagi karena sudah lama membaca matan ini. Oke, ini ataupun satu kalam yang dekat daripada ini makna. Lam atahak, aku tidak memastikan akan makna sekarang. Kenapa? Karena sudah lama waktunya dengannya nukilan ini. Oke, apakah tarhamuni atau tadkuruni, pokoknya makna yang dekat dengan ini. Karena sudah lama saya baca itu. Itu kata Imam Sanusi. Wabil jumlati, maka secara umum, kesimpulan ya, fal ulum, ini kata-kata yang sangat penting bagi ilmu mantik. Fal ulum kulluha mutasayyiratun tu'al yadi liman haqqaqal muhimma min hadzal fanni. Ini kata-katanya. Fal ulum kulluha mutasayyiratun tu'al yadi liman haqqaqal muhimma min hadzal fanni. Maka sungguh ilmu, semua ilmu itu akan mudah, itu akan mempermudah, itu akan mudah. Tu'aliyat itu mempermudah dan menguasai, dikuasai. Semua ilmu itu akan mudah dan dikuasai. Ini kinayah ya, tu'aliyat ini katanya gini. Makna tu'aliyat kinayah daripada tu'aliyat gini, sesuatu yang sudah ada dalam genggaman. Misalnya gini ya, ini tu'aliyat.
sesuatu yang ada dalam genggaman tangan. Begitulah, ilmu itu akan ada dalam genggaman kita kalau kita menguasai mantik. Oke, sekali lagi, semua ilmu itu akan mudah dan dikuasai bagi siapa? Bagi siapa? Liman haqqaqa, bagi orang-orang yang mentahqiq hal yang penting daripada ilmu mantik. Oke. Jadi kalau antum perhatikan Imam Syafi'i, yang membedakan Imam Syafi'i dengan para imam yang lain apa? Apakah dari sisi fikihnya? Enggak. Bahkan fikih yang dikeluarkan oleh mazhab Hanafi itu sangat luas. Apa yang membedakan Imam Syafi'i dengan Imam Malik? Yang membedakan Imam Syafi'i, beliau adalah peletak ilmu usul fikih. Usul fikih itu apa? Cara berpikir. Saat Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Madinah, di waktu yang sama beliau ingin belajar dengan Sufyan Uyainah, seorang pakar ilmu hadis. Tapi Sufyan Uyainah itu tokoh utama dalam ilmu hadis saat itu. Dan di jam yang sama Imam Syafi'i mengajar. Imam Ahmad profesinya apa? Pakar hadis, penghafal hadis. Dan kawan-kawan Imam Ahmad ingin belajar, ingin mengikuti dars kajian Sufyan Uyainah. Kenapa? Karena sesuai dengan ilmu yang sedang digeluti, yakni ilmu hadis. Tapi Imam Ahmad memilih ingin menghadiri dars Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i saat itu masih muda, tidak jauh umurnya daripada Imam Ahmad. Sedangkan Sufyan Uyainah itu sudah tua. Di masjid yang sama. Akhirnya Imam Ahmad mengajak kawannya hadirin. Kemudian ditegur. Kenapa kamu mau hadir sama pemuda ini? Kita itu kan hadis, pakar hadis dan sanad tinggi. Diam kamu, kata Imam Ahmad. Kalau kita tidak mendapatkan sanad yang tinggi, tapi kita bisa mendapatkan sanad yang di bawahnya nanti. Kenapa? Kan ada orang yang hadir nanti. Ya udah, kita dengar sama orang yang belajar itu aja. Tapi kalau aku tidak menghadiri dars Imam Syafi'i, ini anak muda ini, saya takutkan saya tidak akan menemukan pemuda yang sama seperti ini. Kenapa spesial kali Imam Syafi'i ya? Karena dia majelis Sufyan Uyainah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawa an. Kalau Imam Syafi'i bukan gitu. Hadis ini konteksnya begini. Bagaimana kita memahami hadis ini bertentangan dengan hadis ini? Bagaimana jalan keluarnya? Cara berpikir yang diajarkan. Maka guru itu banyak, tapi guru yang mengajar cara berpikir itu yang lebih penting. Kita belajar daripada kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Guru yang penting itu karena gini, guru itu tidak diciptakan untuk kita. Maksud tidak diciptakan untuk kita, dari sejak lahir hingga kita tua selalu ada guru. Enggak ada. Guru ada kepentingan, guru ada keluarga, guru ada kehidupan. Tapi bagaimana dia memberikan satu modal hidup kita, memberikan satu modal cara berpikir, cara membaca kitab, ataupun kata lain, dia mengajarkan bagaimana kita menjadi koki dalam belajar ilmu. Andai dia suatu hari tidak ada, sungguh kita sudah bisa masak. Tapi kalau orang tidak bisa masak, begitu dia tinggal sendiri dan tidak ada orang yang masak, dia lapar. Begitulah. Kita perlu pada seorang guru, semua guru kita perlu, tapi guru yang paling penting adalah guru yang mengajarkan cara berpikir. Guru yang membuat kita tidak manja dengannya. Yang tidak terikat dengannya, paham ya? Itu yang sangat penting. Kalau kita belajar daripada kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Oke ya. Ini jadi sama dengan ini apa? Imam Ar-Razi ataupun Imam Al-Ghazali. Itu Imam Ghazali adalah pakar ilmu mantik. Beliau pembahasan yang sangat sedikit dengan ilmu mantiknya beliau mampu menguraikan. Contoh misalnya gini. Sering kita dengar di kitab apa? Kullu jam'in mu'annasun, iya enggak? Setiap jamak itu mu'annas. Ya kan? Sepemahaman saya. Itu enggak dijelaskan lebih dari situ. Bagaimana kullu jam'in mu'annasun? Nah, coba kita pakai berpikir. Kullu jam'in, jamak itu apa saja? Jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Oke. Kullu jam'in. Maksud jamak itu apakah jamak muannas salim? Enggak perlu lagi. Karena jamak muannas salim emang sudah ta'nis, enggak perlu diberikan ta'nis lagi. Dirinya sudah berarti gugur jamak muannas salim. Tinggal apa? Jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim. Taksir dulu, taksir terbagi dua, ada taksir mudzakkar, ada taksir muannas. Apakah jamak taksir muannas diberikan hukum ta'nis? Tidak perlu karena dia sudah
Sisanya apa? Jamak mudzakkar salim dan jamak tazkir yang muzakkar. Maka maksud kullu jam'in apa? Setiap jamak, artinya jamak tazkir mudzakkar dan jamak mudzakkar salim itu diberikan hukum ta'nis. Ta'nis banyak. Ada ta'nis lafzi, ghairul lafzi, ta'nis hakiki dan majazi. Oke. Jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir muzakkar. Muzakkar dia kan? Oke. Diberikan hukum ta'nis. Ta'nis apa? Boleh nggak ta'nis hakiki? Nggak boleh, karena muzakkar. Berarti bukan yang haki, tapi majazi. Lafzi apa bukan gair lafzi? Lafzi ini ta misalnya, ataupun hamzah. Enggak, itu bukan. Terus apa? Yang selain lafzi, seperti hiya, tilka. Oke. Maka maksudnya apa? Kullu jam'in muannatsun. Setiap jamak, artinya setiap jamak mudzakkar salim dan jamak tazkir muzakkar itu diberikan hukum ta'nis yang majazi, yang gairul lafzi. Ini kaidah simple, tapi dengan berpikir kita mampu menguraikan ini. Apa? Fal ulum kulluha mutasayyiratun tu'aliyat liman haqqaqal muhimma min hadzal fanni. Oke ya. Ini tadi contoh yang sedikit, perkara yang sedikit bisa kita uraikan panjang lebar dengan apa? Dengan mantik. Tapi bagi siapa? In yassara dzalikal maula tabaraka wa ta'ala bi fadlihi lahu. Tetap ini karakter Imam Sanusi. Jika dimudahkan akan semikian oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan karunia-Nya Allah bagi orang itu. Tetap ini kalau Allah memberi kemudahan. Jadi kitab mantik tapi nuansanya tauhid. Wa ammam al-hirmani wal khudlani fayazlikul insanu bisaubihi. Adapun beserta tidak diberikan huzlan dan kerugian, misalnya orang yang tidak dimudahkan dan tidak mendapatkan hidayah, maka manusia itu akan tergelincir dengan pakaiannya. Maksudnya apa? Maksud tergelincir dengan pakaiannya apa? Ini. Dasarnya dia tidak celaka, tapi celaka. Kalau kita pakai baju, kita bisa nggak celaka dengan pakai baju? Nggak mungkin kan? Celaka dengan yang lain kan? Terus ini bagaimana? Dia tergelincir ataupun dia celaka dengan pakaian itu kinayah daripada apa? Dasarnya nggak celaka tapi celaka. Sebagaimana orang yang pakai baju dasarnya dia tidak akan celaka dengan pakai baju itu, malah dia selamat, tapi dia celaka dengan pakai baju itu. Paham? Jadi celaka dengan memakai baju maksudnya apa? Itu kinayah. Kata lain daripada apa? Dasarnya dia nggak celaka, tapi dia celaka. Sebagaimana memakai baju kita bisa celaka nggak? Enggak kan? Kita malah terhindar dari gigitan semut misalnya, gigitan nyamuk. Tapi malah ini celaka dengan memakai baju. Dasar yang tidak celaka tapi celaka kalau kita tidak mendapat hidayah. Wa yaghussu wa yamutu biriqihi. Dan tercekik orang itu dan mati dengan air liurnya. Maksudnya ini apa? Ini maksud yang sama. Masa dengan air liur kita mati? Ya kan? Masa tercekik dengan air liur? Tercekik dengan hanya, tapi ini kinayah dari apa? Dari sesuatu yang mestinya tidak celaka tapi celaka. Sesuatu yang itu bukan sebab celaka tapi menjadi sebab untuk celaka. Ini yang mau disampaikan. Kalau tidak Allah mudahkan, kalau Allah tidak beri hidayah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Oke, dah. Wa yanhasiru al-maqsudu min hadha at-ta'lifi fi ta'rifati wa mabadiha wal hujaji wa mabadiha. Dan terbatas maksud daripada ini penulisan pada apa? Pada ta'rif dan mabadi ta'rif dan hujjah dan mabadi hujjah. Sudah saya sebutkan semalam, poin daripada ilmu mantik pada dasarnya adalah hujjah. Tapi karena hujjah itu tersusun dari mufradat. Al-alam mutaghayyir, tersusun dari kata-kata alam dan mutaghayyir. Kadang-kadang mufradat ini adalah sesuatu yang nabari, maka perlu tasawur. Oke. Maka membutuhkan kepada definisi. Jadi maka oleh karena itu inti dari mantik dua, ta'rif dan hujjah. Kalau dibanding keduanya siapa yang paling penting? Hujjah. Nah, ta'rif ini ada susunan. Jadi begini, rumah, fokus daripada bangunan misalnya,
fokus daripada tempat tinggal adalah rumah. Rumah. Bagaimana menyusun satu rumah? Rumah itu perlu bahan, ya kan? Untuk menjadi rumah apa? Bata, semen, batu, tanah, air. Api. Oke, ya kan? Paham? Ingin membangun sesuatu kita perlu susunannya dulu. Begitu juga untuk membangun satu definisi perlu bahannya apa? Kulliyatul khamsah. Jenis, fasal, no, arat, khas dan arat am. Paham? Membangun satu hujah, bayangkan bangun satu rumah perlu qadiyah. Ya kan? Susunan daripada qadiyah. Paham ya? Oke. Jadi walaupun fokusnya ta'rif dan ini, tapi dia ada mabadi karena dia tersusun ta'rif dan ini dengan mabadi, dan setiap daripada ta'rif dan hujah memiliki mabadi. Mabadi ta'rif apa? Kulliyatul khamsah. Mabadi daripada hujah apa? Qadhi. Dan yang terhubung dengan qadhi apa? Akas dan tanakut. Akas dan tanah. Jelas ya? Kesimpulan dari awal ingin saya terangkan sedikit. Ilmu itu terbagi dua, daruri dan nadari. Ada ilmu yang tidak membutuhkan berpikir untuk kita mendapatkannya, ada ilmu yang membutuhkan berpikir untuk kita mendapatkannya. Ilmu yang daruri tidak butuh. Jadi ada kaidah ad-daruriyu la yu'arrafu wa la yustadallu. Ilmu yang daruri tidak perlu didefinisi dan tidak perlu dikasih bukti. Oke, misalnya wujud, ada. Perlu bukti nggak ada? Manis, perlu bukti. Bagaimana definisi manis? Nggak perlu, cukup dirasakan. Suatu yang daruri, la yu'arrafu wa la yustadallu. Oke. Wan nadariyu, ilmu nadari, yu'arrafu wa yustadallu. Ilmu yang berbentuk perlu berpikir, perlu definisi, perlu pembuktian. Oke. Kita perlu. Sekarang berarti ilmu nadari kan ilmu butuh berpikir dulu. Sebelum berpikir ada nggak ilmu itu? Ilmu yang ingin kita tahu. Berarti kan belum tahu kan? Ingin kita tahu kan belum tahu. Nah, semua orang mampu berpikir untuk tahu, tapi tidak semua berpikir itu malam saya sebutkan, semua orang bisa berpikir, tapi tidak semua orang bisa berpikir yang benar. Oke. Nah, jalan menuju untuk tasawur yang nadari, tasdik yang nadari, ada jalan. Kadang-kadang jalan ini salah, kadang-kadang jalan ini tepat. Maka hadir ilmu mantik untuk menyukseskan kita melalui jalan ini biar kita sampai kepada tasawur nadari dan tasdik yang nadari. Malam saya kasih contoh seperti Islam itu apa? Islam itu adalah teroris, agama teroris. Ada satu lagi, Islam itu adalah agama damai. Mana yang benar definisi ini? Hanya mantik yang bisa membuktikan. Paham ya? Oke. Qad arafta mimma basatnahu fima sabaqa annal muktasab alladhi yutlabu ilmuhu munhasirun fi naw'aini. Dan telah engkau ketahui daripada sesuatu yang telah kami jabarkan akannya sesuatu pada perkara yang telah terdahulu. Kalian sudah tahu katanya dari yang belakang yang sudah saya sampaikan apa? Annal muktasab, ilmu yang diusahakan ya. Ilmu yang diusahakan dengan berpikir. Ilmu al-muktasab yang dituntutkan mengetahuinya itu terbatas pada dua bahagian. Maksudnya apa? Ilmu yang dicari ya, itu terbatas pada dua. Tasawur dan tasdik. Wa anna tariq al-musilata li ma'rifatil majhuli minat tasawurati hiya ta'rifatu. Dan bahwa sungguh jalan yang menghantarkan untuk mengetahui yang majhul daripada tasawur itu ta'rif, ya kan? Jadi masing-masing ada jalan. Dan wa tariq al-musilata li ma'rifatil majhuli minat tasdiqati hiyal hujaj. Dan jalan yang menghantarkan untuk mengetahui suatu yang majhul daripada tasdik itu adalah hujjah. Oke, paham? Jadi masing-masing ada jalan. Terus ta'rif ini
ta'rif adalah yang menghantarkan kita kepada tasawur yang nabari kan, tasawur yang majhul. Dia butuh alat juga untuk dia bisa jalan menghantarkan kita ke tujuan. Bayangkan kita ingin menuju suatu tempat, butuh ada jalan. Jalan sudah ada. Kita butuh apa? Motor misalnya. Dan motor itu perlu bahan biar dia bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Begitu juga. Ta'rif adalah jalan untuk menuju tasawur yang nabari, tasawur yang majhul. Hujjah adalah jalan untuk menghantarkan kita menuju tasdik yang majhul. Masing-masing ini membutuhkan alat, bahan. Sebagaimana tadi membangun rumah membutuhkan bahan. Oke ya. Wa ta'rifatu la budda laha min asya'. Definisi mesti bagi definisi itu daripada beberapa perkara, yang tersusun definisi itu daripada beberapa perkara itu. Apa? Wahia kulliyatul khamsu. Oke. Definisi itu harus memiliki beberapa perkara yang definisi tersusun dari itu. Apa? Kulliyah khamsah. Jelas ya? Wahwa muraduna bi mabadiha. Dan kulliyah khamsah itulah yang kami maksud dengan kata-kata mabadiha. Ada kan kata-kata di belakang? Ta'rif wa mabadiha. Mana mabadi apa? Kulliyah khamsah. Wa kadzalikal al-hujaju la budda laha min ajza'in tatarakkabu minha wa hiyal qadaya. Begitu juga hujjah. Mesti bagi hujjah itu daripada juzuk-juzuk yang tersusun hujjah itu daripada beberapa juzuk. Apa? Wahya al-qadaya, yaitu qadiyah. Wahwa dan qadiyah itulah maksud kami juga dengan kata-kata mabadiha. Oke ya. Jadi mabadi ta'rif adalah kulliyah khamsah, mabadi hujjah adalah qadiyah. Fan hasaral maqsudu min hadzal ilmi fi tahqiqi hadhil matalibil arba'ati. Maka terbataslah maksud daripada ilmu mantik itu untuk memastikan 4 poin ini. Jadi apa? Berapa poin dalam ilmu mantik? 4. Ta'rif dengan kuliah khamsah, kuliah khamsah dan ta'rif, qadiyah dan hujjah. Itu poin 4. Maka fokus ilmu mantik untuk menjelaskan 4 ini. Oke. Wabada, ini nasihat dari beliau. Wabada an yuhaqqiqal muta'allimu ma yahtaju ilaihi min hadhil matalibil arba'ati hifdan wa fahman falyu'rid amma la yahtaju ilaihi. Wabada, dan setelah bahwa dipastikan oleh muta'allim, diketahui oleh muta'allim. Makna tahqiq ini dia menguasai ya. Setelah bahwa dikuasai oleh muta'allim, oleh pelajar, sesuatu yang dia butuhkan kepadanya sesuatu daripada 4 poin ini, baik secara hafal ataupun secara memahami, falyu'rid, maka hendak dia berpaling daripada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Oke, maksudnya apa? Kalau kita sudah menguasai 4 poin ini, baik secara hafal ataupun secara memahami, maka selain ini jangan fokus. Kenapa? Karena yang kita butuhkan cuma 4. Selain itu, jangan buang-buang waktu. Itu yang dinasihatin oleh Imam Sanusi. Lihat ke depan. Wala yatlif fihi juz'an nafisan minal umuri. Dan jangan dihilangkan pada mempelajari yang tidak penting akan bahagian yang paling berharga daripada umur. Jadi umur itu adalah sangat berharga. Mana kenapa berharga? Bisa nggak sedetik umur itu diulang? Enggak. Maka coba bayang berapa umur yang kita pakai bukan pada yang bermanfaat. Itu semua tidak bisa diulang. Misalnya kita hilang harta, misalnya kita hilang jam. Bisa nggak kita untuk mendapatkan jam itu lagi? Bisa, cari duit, beli lagi. Hilang Honda misalnya. Bisa nggak kita beli Honda? Bisa. Tapi umur bisa nggak? Enggak, maka pergunakan umur pada yang penting. Oke. Wal yashtagil ba'da an ahkama alatal aqli bil ulumil syar'iyyati istifadatan wa ifadatan ilman wa amalan. Dan hendaklah dia menyibukkan siapa ini? Muta'alim ya. Dan hendaklah dia menyibukkan si pelajar itu setelah bahwa dia telah menguasai ilmu akal, alat akal. Dengan apa dia menyibukkan dirinya? Dengan mempelajari ilmu syariat. Baik istifadan itu apa? Belajar, wa ifadatan, mengajar, ya kan? Ilman, baik itu ilmu ataupun amal. Jadi kalau kamu sudah menguasai alat berpikir, segera fokus dengan ilmu syariat.
syariat. Ada 3 apa? Tauhid, tasawuf, fikih. Dengan cara apa? Biniyatin khalisatin bidaril akhirah. Dengan niat yang sangat tulus. Bagi apa? Bagi hari akhirat. Jadi luar biasa kan nuansanya kan? Nuansa tasawuf ada, tauhid ada. Ini mantik padahal. Tasawuf. Wal fauzi bi ridha Maula tabaraka wa taala, dan dia meraih dengan ridha Maula, yakni Allah tabaraka wa taala. Wal yahdir minal fuduli wa ma la ya'ni, dan hendak dia menjauhi daripada perkara yang tidak penting. Al fudul itu suatu yang lebih ya, suatu yang tidak penting. Oke? Wa ma la ya'ni, dan sesuatu yang tidak penting juga. Dan dia hendak juga wa hubbir riyasah, dan memalingkan dirinya daripada apa? Mencintai politik. Ini bukan politik, menjadi pimpin. Ya. Juhdahu, sebisa mungkin, dia hendak menghindari daripada yang fudul dan suatu yang tidak penting. Hubbur riyasah apa? Sebisa mungkin. Juhdahu itu sebisa mungkin. Wal yasta'in, dan hendak dia meminta tolong dengan Allah yang Karim Jalla wa Ala. Fala haula wala quwata illa billah. Oke. Oke kan? Wali ajlin. Jadi kenapa ini penting? Karena kita mantik itu adalah ilmu mantik yang rawan keras hati. Sebenarnya bukan keras hati. Ilmu yang kita disibukkan untuk berpikir, sedangkan hati ini kosong jadinya. Bukan karena mantik. Andai misalnya kita menyibukkan diri dengan mempelajari nahwu, keras nggak hati? Sampai di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu diceritakan oleh salah satu kawan. Pondok itu fokus belajar ilmu alat, mantik, nahwu, saraf. Puasa dia, ada sebagian santri nggak mau puasa. Tinggalin puasa. Sholat juga enggak. Bahkan di Mawar An-Nahar sekitaran Iran dulu katanya. Itu kalau misalnya mau debat di bulan Ramadan, misalnya dia mau debat Mu'tazilah, dia buka puasa. Nggak puasa, biar kuat waktu berdebat. Iya. Jadi apakah mantik itu mengeraskan hati? Bukan. Tapi ada yang kosong, ada yang suatu yang tidak terisi. Malah disalahkan mantik. Bukan cuma mantik, semua ilmu juga gitu. Misalnya belajar fikih aja. Keras enggak? Keras. Tapi Imam Sanusi menghubungkan ini. Oke ya? Wali ajlin inhisaril maqsudi min hadzal fanni fi hadhihi al-matalibil arba'ati, dan karena terbatas maksud daripada ilmu mantik pada 4 poin, hasarna, kami membatasi, nahnu, nah ini takkid ya, kami membatasi maksud kami daripada ini mukhtasar pada yang penting daripada 4 poin. Minha ini kembali kepada 4 poin. Dan dengan selesai 4 poin, selesailah penulisan. Kan? Jadi yang penting dari ilmu mantik adalah 4 poin. Kalau selesai, sudah membahas 4 poin, selesai penulisan ini. Wa ila hadza asyarna biqaulina, dan kepada ini kami memberi isyarah dengan perkataan kami. Wa yanhasirul maqsudu min hadza ta'lifi fi ta'rifi ilah. Ilah itu apa? Ilah akhiri itu diringkas menjadi ilah. Namanya apa dalam bahasa Arab? Nahad. Bismillahirrahmanirrahim diringkas menjadi basmalah. La haula wala quwata illa billahil azim diringkas menjadi haukalah. Namanya apa? Nahad. Biasanya kita kalau mau menyusun organisasi ataupun apa, cari kata-kata ataupun huruf-huruf yang cocok, ya kan? Itu namanya nahad. Mau lihat di mana nahad itu? Baca aja di Hasyiah Bajuri di awal-awal. Ada. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Oke? Amma mabadi'ut ta'rifati fa'lam awalan anna ad-dalalata fahmu amrin min amrin wa qila hiya kaunu amrin bihaisu yufhamu minhu amrun fuhima aw lam yufham. Oke. Adapun mabadi ta'rifat, apa tadi? Kuliah khamsah. Maka ketahui olehmu pada pertama sekali bahwa sungguh dalalah itu adalah memahami satu perkara daripada perkara yang lain. Dan ada yang mengatakan definisi dalalah. Dianya dalalah adalah keadaan satu perkara dengan sekira-kira dapat dipahami dari perkara itu akan perkara yang lain, baik dipahami ataupun tidak dipahami. Fuhima aw lam yufham. Jadi begini.
para logikawan, para pakar mantik, para pecinta mantik pada dasarnya itu fokus kepada makna. Fokus kepada makna. Mereka tidak perlu membahas kepada alfaz. Tidak perlu kepada lafal. Definisi itu tersusun daripada misalnya jenis dan fasal kan? Jenis dan fasal yang maksudnya apa? Bukan lafal jenis dan lafal fasalnya. Bukan hewan natiknya, bukan lafal hewan natiknya, tapi maksud daripada hewan dan natik. Begitu juga hujjah. Bukan diri kata-kata alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadis, tapi makna daripada itu. Tapi karena untuk memberi faedah pada orang lain, untuk memahami dari orang lain, ifadah wal istifadah butuh kepada lafal. Sehingga kata Said Syarif Al-Jurjani, manusia itu tidak terlepas daripada bahasa. Kalau seseorang manusia ingin berpikir, pasti dia berpikir dengan bahasa, ya kan? Kita cari bahasa dulu. Kenapa? Karena keseharian kita tidak bisa dilepaskan daripada bahasa. Oke. Kemudian, ini mukadimah dulu sebelum baca kitab. Antara makna dengan lafal ada hubungan. Antara makna dengan lafal itu memiliki hubungan. Bagaimana? Saya menjelaskan dulu. Wujud itu ada 4. Wujud itu ada 4. Pertama apa? Wujud fil a'yan. Wujud fil azhan. Yang ketiga apa? Wujud fil alfaz. Yang keempat, wujud fil ibarah. Wujud fil kitabah. Wujud itu ada berapa? 4. Wujud fil a'yan, wujud fil azhan, yang ketiga wujud fil alfaz, yang keempat wujud fil kitabah. Begini. Ini apa? Risol kan? Ini risol. Ada nggak dia? Ada kan? Ada kan? Oke. Kemudian saat antum semua mengetahui ini, sudah ada nggak dalam zihn antum bahwa ini risol? Ini wujud fil a'yan. A'yan ini di realita. Ataupun begini. Apa ya? Suzuya misalnya. Suzuya itu ada nggak? Suzuya itu ada. Wujud fil a'yan. Realitanya sudah ada. Kemudian ada juga dalam pikiran kita. Ya kan? Kemudian waktu antum mau menyampaikan kepada orang lain. Suzuya. Itu wujud fil alfat dalam pengucapan. Kemudian antum nulis. Suzuya. Berarti itu wujud fil kita. Paham ya? Wujud fil a'yan, realita. Azhan, wujud dalam pikiran. Wujud fil alfal dalam pengucapan. Yang keempat, wujud dalam penulisan. Oke. Kambing. Kambing di Eropa, kambing di Arab dengan kambing di Aceh sama nggak? Ya, wujud fil a'yan, realitanya sama. Fil al-azhan sama nggak? Kambing dalam pikiran orang Arab, dalam pikiran orang Barat, dan pikiran orang Aceh, orang Indonesia, sama nggak? Maksud kambing itu sama nggak? Yang berbedanya apa? Alfatnya. Kalau kambing dalam bahasa Arab, syah. Kalau kambing dalam bahasa Inggris, Messi. Good. Kalau dalam bahasa Indonesia, jadi apa? Alfatnya yang berbeda, kitabahnya juga berbeda. Paham ya? Oke. Jadi apa? Wujud fil azhan dengan wujud fil a'yan tidak akan pernah berubah-berubah, dan dia tidak pernah berbeda-beda. Siapapun manusia itu pasti sama. Wujud kitab, wujud alfat itu beda-beda. Beda kaum, beda bahasa. Begitu juga kitabah. Oke. Ilmu mantik ini ilmu apa? Ilmu yang ada fil azhan. Maka ilmu mantik tidak terbatas kepada satu bahasa. Semua pikiran manusia masuk, apapun bahasanya. Kenapa? Karena dia terikat dengan alam azhan. Tapi karena diterjemah dan dijelaskan dalam bahasa Arab, maka terpaksa membahas undang-undang bahasa Arab yang dibutuhkan oleh mantik. Oke ya, maaf. Oke ya, ini sangat penting. Wujud ini sangat wujud ini 4 ini sangat penting. Karena waktu dulu kan disebutkan apa? Petir itu kenapa? Karena malaikat cambuk siapa? Setan kan? Padahal waktu diperiksa dengan ilmu sains itu bukan cambuk. Ya kan? Ataupun gini, hujan itu dari apa? Hujan dari surga ya. Ya. Padahal waktu diperiksa itu air laut. Itu dalam kitab, tapi sains dan pasti adalah dari air laut. Oke.
Coba tanya sama mama itu. Bukan. Nah. Clara. Oh. Astagfirullah. Oke, next. Jadi itu harap dipotong ya. Jadi itu waktu Nabi menyampaikan, waktu kita pahami itu wujud gimana? Bukan wujud fil a'yan. Wujud fil azhan saja untuk memudahkan saja. Oke, tapi a'yan dasarnya realitanya bagaimana? Ya perlu diteliti. Oke ya? Oke. Nah, ingat mantik itu tidak terbatas dengan bahasa. Semua pikiran manusia masuk. Yang menerjemahkannya berbeda. Nah, misalnya saya mau menyampaikan sesuatu kepada antum, bisa nggak sambil diam? Nggak akan paham. Kecuali bagi mazhab isyrakin. Ada filsafat isyrakin. Kata isyrakin, Illuminati. Itu filsafat Illuminati yang digagas oleh Plato dalam Islam oleh Surahwardi Al-Maktul. Itu misalnya nggak boleh makan daging, nggak boleh makan yang berdarah, puasa, berapa bulan duduk, antum mau menyampaikan sesuatu kepada si fulan langsung sampai. Itu ada ilmunya, ada kitab sama saya, Hikmatul Isyrak. Itu katanya apa? Mereka kalau mau berdebat cukup diam aja. Dia langsung bisa berdebat. Dan langsung bisa memahami. Kan ada para wali yang diceritakan. Dia tahu apa isi hatinya, ya kan? Apa yang sedang berbicara hatinya dia tahu. Itulah. Tapi ini terlepas dari itu hal yang nadir. Tapi umumnya apa? Ingin memahami dan memahamkan perlu bahas. Maka perlu dibahas bahasa dalam ilmu mantik. Tapi bukan tujuan inti utama. Tapi bil arat ya. Bukan tujuan utama. Oke. Kemudian definisi dalalah itu ada dua versi. Versi mutakaddimin, versi mutaakhirin. Oke. Versi mutakaddimin apa? Fahmu amrin min amrin. Ini definisi mutakaddimin. Yang digagas oleh Afdaluddin Al-Khunaji dalam kitab Al-Jumal. Oke, definisi mutaakhirin yang mana? Kaunu amrin bihaisu yufhamu minhu amrun akhar. Itu adalah definisi mutaakhirin. Oke. Nah, para ulama misalnya seperti dalam Sabban, dalam Syamsiyah itu tidak memakai definisi yang pertama yang ada dalam kitab ini, yakni fahmu amrin min amrin, tapi memakai definisi yang kedua. Tapi Imam Sanusi mendahulukan definisi mutakaddimin. Tamam. Apa definisi dalalah fahmu amrin min amrin? Ini apa? Amrin di sini adalah yang pertama memahami makna daripada lafal. Gini. Bedakan antara mutakalim dengan sami. Saya awal makna dulu baru ada ungkapannya enggak? Saya sebelum mengungkapkan sudah ada dulu dalam pikiran saya apa? Maksud-maksud yang mau saya sampaikan. Kemudian saya ucapkan. Oke. Kalian untuk mengetahui maksud saya melalui apa? Lafal dulu kan, lafal baru makna. Kalau mutakalim makna barulah lafal. Kalau bagi sami lafal dulu baru Oke ya. Paham ya? Nah, dalalah itu apa? Memahami makna daripada lafal. Nah, bagi sami ya kan? Sami memahami makna dari apa? Dari itulah dalalah. Bagaimana antum bisa memahami maksud saya? Ada dalalah pada pengucapan saya ini, dalalah lafal saya kepada makna. Oke, paham ya? Fahamu amrin min Wakila ada definisi dalalah versi yang kedua, yakni bagi mutaakhirin, keadaan satu perkara, satu kondisi, sekira-kira darinya kita dapat memahami yang lain. Kalau tadi apa? Memahami makna daripada lafal. Ini apa? Keadaan satu perkara dengan sekira-kira dapat kita pahami dari perkara itu akan perkara yang lain. Apa? Satu lafal. Kondisi lafal itu dapat kita pahami daripada lafal itu akan perkara yang lain. Apa? Apakah dipahami ataupun tidak pahami itu tidak dibahas. Pokoknya makna dalalah itu seperti misalnya lalu lintas. Lampu hijau menunjuki apa? Berjalan. Itulah dalalah. Hijau menunjuki berjalan, merah menunjuki stop. Itulah adalah memahami stop daripada lampu merah. Itu fahamu amrin min amrin. Memahami stop dari lampu
Kalau kaunu amrin bihaisu yufhamu minhu amrun akhar apa? Lampu merah itu dapat dipahami stop. Baik orang pahami ataupun tidak, pokoknya adalah begitu. Paham ya? Paham ya dua definisi itu ya? Oke. Wadalu yang kasimu ila lafdin wa ghairihi, dan dal yang menunjuki. Berarti ini apa? Yang menunjuki apa? Lafal ya. Yang menunjuki, bukan lafal, pokoknya atas nama yang menunjuki. Itu terbagi kepada lafal dan selain lafal. Apa? Lafdi dan ghairu lafdi. Wa dalalatu kullin minhuma tankasimu ila salasati aqsamin. Dan dalalah tiap-tiap daripada lafal dan selain lafal itu terbagi kepada tiga. Apa? Dalalah wab'iyah, akliyah, dan tabi'iyah. Jadi lagi, dalalah itu ada dua definisi, ada mutakadimin, ada mutaakhir. Mutakadimin fahmu amrin min amrin, kalau mutaakhirin kaunu amrin bihisu yufhamu minhu amrun akhar fuhima aw lam yufham. Kemudian dal yang menunjuki, atas nama yang menunjuki itu terbagi dua. Ada lafal, ada selain lafal. Keduanya itu terbagi kepada tiga. Maka jumlahnya berapa? 6. Ada dalalah lafal wab'iyah, dalalah lafal tabi'iyah, dalalah lafal akliyah. Begitu juga dalalah selain lafal yang wab'iyah, tabi'iyah, dan akliyah. Tamam ya? Sedikit saya mau menyampaikan satu faedah bihaisu. Haisu itu adalah dasarnya apa? Daraf apa? Daraf makan. Kalau antum cek dalam kitab ilmu nahwu itu daraf makan. Tapi sering kita temukan bihaisu. Misalnya dalam syarah warakat. Al-wajib min haisu wasfuhu bil wujub. Ya kan? Ya kan? Ada enggak? Min haisu. Ada kan kata-kata min haisu apa? Maka ada yang penting di sini apa? Haisu itu dasarnya baraf makan, tapi diambil oleh para ulama haisu itu dijadikan untuk apa? Untuk hal. Haisu itu dasarnya apa? Daraf makan. Misalnya gelas ini, ya, oke. Kemudian para ulama mengambil haisu yang dasarnya daraf makan menjadi apa? Arti hal, kondisi. Oke. Ini sangat penting. Saya baru menemukan faedah haisu dalam kitab nahwu kita temukan haisu daraf makan, tapi bihaisu kok nggak ada daraf makannya waktu disampaikan. Oke. Faedah yang kedua, haisu itu tidak boleh masuk huruf jar apapun, kecuali apa yang baru boleh masuk? Kecuali min. Tapi ini dimasukkan apa? Bihaisu. Ya kan? Bihaisu. Jadi para ulama memasukkan huruf jarba di atas haisu. Oke. Padahal haisu itu adalah daraf ghairu mutasarrifah. Daraf itu kan ada dua, mutasarrifah dan ghairu mutasarrifah. Daraf mutasarrifah dia boleh jadi mubtada, boleh jadi khabar. Kalau dan hurufnya nggak boleh berubah-berubah. Tetap haisu, ya kan? Tapi kalau daraf yang ghairu mutasarrifah ini, kalau yang mutasarrifah boleh berubah-berubah. Boleh jadi jar, fil yaumi, ya kan? Tapi kalau yang ghairu mutasarrifah tidak boleh berubah-berubah. Nah, pada dasarnya daraf yang ghairu mutasarrifah tidak boleh masuk huruf jar, karena walaupun masuk huruf jar dia tidak berubah. Tapi para ulama tetap memasukkannya seperti di sini, bihaisu, bukan bihaisi ini, bihaisu. Oke ya? Udah 1,5 jam ya? Udah ya? Udah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab.